Hari ini kita bicara mengenai masalah anak berkebutuhan khusus atau istilahnya ABK. ABK ini memang tidak diinginkan, tapi apa yang harus dilakukan apabila orang tua mendapatkan titipan untuk bisa membuat anak yang ada di dalam rahim kita bisa berkembang secara optimal. Kayaknya sosok sahabat saya satu ini tepat untuk bisa berbicara mengenai masalah bagaimana untuk menceritakan pengalamannya menjadi seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus. Oke, baik. Mudah-mudahan Oki sudah memberikan request kepada saya supaya bisa langsung ngobrol. Tunggu ya. Yes, sudah ada. Baik. Mudah-mudahan bisa langsung terhubung. Oke. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bersyukur banget, bahagia banget kita bisa kerja sama. Cuman kalau biasanya dulu di panggung peragaan busana, sekarang kesannya lebih akademis ya, Ayah. Begitulah. Maunya bertambah umur. Bukan hanya bicara fisik, kecantikan, ukuran pinggang, ukuran kulit, tapi kayaknya emang kita sebagai perempuan terus untuk dipacu bisa melakukan yang terbaik buat diri kita masing-masing dengan versi masing-masing. Betul. By the way, gimana doktoralnya? Kapan ujiannya? Ditunggu loh. Mudah-mudahan November bisa kelar semua. Mudah-mudahan. November kelar, terus sidangnya kapan? Sidang terbukanya tuh? Semuanya mudah-mudahan kelar di November. Oke. Tak tunggu undangannya loh ya. Iya, mudah-mudahan dengan sistem Zoom, saya tidak tahu bagaimana sistem untuk tatap muka, kemudian pengujiannya, tak tahu. Nah itu ada di list untuk kami yang sekolah di S3 karena penelitian, ujian kayaknya nggak asik ya kalau lewat. Iya, begitu. Tapi mungkin kalau kawinan aja kan bisa 30 orang. Coba aja majuin kalau untuk tesisnya Ayah tuh 30 juga orang gitu. Kan nanti physical distance sih. So ngatur lagi. Pengujinya mau. Iya, insya Allah. Dulu hebat deh. Terima kasih banyak atas waktunya, karena buat saya sebetulnya ngobrol harus ada sisi insight yang bisa diberikan bagi semua orang yang menjadi sahabat-sahabat IG kita semua, begitu ya. Amin. Semua orang tahu Oki adalah sosok yang memang kita sama-sama bergelut di dunia fashion awalnya, kemudian beranjak menjadi seorang yang memang mengejar profesi sebagai seorang psikolog, bahkan menjadi seorang politisi. Semuanya ini sepertinya sudah terprogram dengan baik. Sampai di satu titik, Oki mempunyai anak, pertama Diva, betul ya? Yang kedua Quinta. Perjalanan memang memberikan banyak pelajaran-pelajaran. Khusus topik kali ini saya ingin sekali menggali pengalamannya Oki, bagaimana sebetulnya menjadi seorang ibu tunggal bisa mendidik seorang anak yang tadinya kita pikir bisa normal seperti rata-rata bagaimana tumbuh kembangnya, tapi ada satu anak yang memang perlu perhatian khusus. Bisa diceritakan, silakan. Iya, jadi Quinta itu lahir normal dan mereka kata sesar gitu ya. Secara fisik tidak ada kelainan apa-apa. Dua putriku, dua titipan Allah itu memang aku lahir secara sesar karena kedua-duanya itu aku hamilku itu usiaku tuh udah banyak gitu. Nah, ketika Quinta lahir jarak selisih sama kakaknya sama Diva itu 11 tahun. Waktu itu tidak ada sesuatu yang kemudian aku rasakan agak tidak biasa gitu ya. Namun ketika umur 2 tahun, Quinta belum bisa mengucapkan kata-kata yang penuh makna. Jadi 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya dia ingin nonton TV gitu, dia cuman pengen nyalain TV-nya gitu, dia nggak ngomong gitu. Dia cuma ngambil tanganku, terus dia geret aku, terus dia tempelkan tanganku di TV gitu. Nah, aku pikir tadinya itu biasa aja, itu sesuatu yang biasa gitu. Cuman pada saat yang bersamaan juga, waktu itu aku lagi ikut S2 di psikologi, seniorku waktu itu suka cerita, anaknya itu juga ABK. Pas aku cerita, mbak,
Quinta tuh begini deh, kalau dia mau aku nonton TV dia seperti ini. Dia bilang, wah, oh kayaknya kamu punya ABK, itu tuh anak berkebutuhan khusus gitu kan. Oh gitu ya, iya udah. Benar, 2 tahun dia belum bisa menggunakan kata-kata yang berarti sama sekali, enggak mama atau bapak, dedi sama sekali enggak. Akhirnya aku bawa dia ke speech therapy. Nah, di speech therapy itu kemudian aku diberikan indikator-indikator bahwa kalau anak 2 tahun harusnya sudah ada bisa sekian ratus atau sekian puluh kata-kata yang bermakna. Kita belum gitu. Makanya kemudian dia ikut speech therapy. Dan ini kalau aku mau cerita pengalamanku waktu dia ikut speech therapy itu, karena Kinta juga termasuk anak yang hiperaktif, dalam arti kita nggak bisa fokus, jadi dia harus mengikuti suatu sistem pembelajaran untuk ABK yang namanya metodenya itu ABBA, ABA gitu ya. Aku nggak tahu singkatannya, tapi caranya atau teknisnya adalah si anak itu dilatih harus bisa duduk dulu. Karena kalau dia nggak bisa duduk, gimana bisa memberikan ilmu untuk diajarin cara berbicara gitu kan. Nah, untuk dia bisa duduk itu, lucu banget itu. Jadi dia mesti duduk gitu, misalnya ini Quinta ya, misalnya ini meja gitu. Terus terapisnya begini ya, ini Quinta, ini terapisnya di sini gitu ya. Aku tuh dari belakang meluk dia, karena dia kan berontak glosor, nggak bisa diem gitu. Nah, belakangan aku tahu anak hiperaktif itu kenapa nggak bisa diem. Ini aku tahu dari Profesor Yusuf Misbah, itu adalah dokter syaraf. Tahu ya, bukan beliau ya. Iya, Prof Misbah. Beliau mengatakan kenapa anak hiperaktif itu, karena loncatan listriknya banyak di kepalanya. Tuntang tuh gitu. Sehingga dia gitu juga kan. Nah, jadi waktu untuk mengajari Quinta itu untuk bisa duduk diem, aku mesti meluk dia dari belakang. Terus terapisnya bilang, Bu, kalau nanti Quinta ke atas, minta tolong atau minta harapan supaya ibu melepaskan dia gitu, ibu jangan lihat dia. Jadi ibu pegang gitu, ibu pegang gini, kalau dia lihat ke ibu begini, udah jangan lihat dia gitu. Ibu harus tega katanya. Karena kalau nggak begitu dia nggak akan bisa diam. Dan setelah kurang lebih ya mungkin 2 mingguan gitu, baru deh Quinta bisa tenang gitu. Jadi dia bisa belajar. Itu pun juga kalau anak yang normal, misalnya dia belajar secara otodidak, anaknya misalnya gini, misalnya ada anak namanya Titik misalnya, Titik ke sini gitu, dia lihat dari lingkungannya ke sini itu artinya mendekat, dia ngerti datang ke kita. Nah tapi kalau anak berkebutuhan khusus, ibaratnya nih kalau misalnya itu ada padang rumput gitu, anak yang normal mobil udah lewatin 1 kali aja langsung ada jejaknya. Jadi kalau anak normal ngelihat ke sini gitu, oh ke sini langsung paham. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, dia harus dengan sengaja dilatih 10 kali lewat padang rumput itu baru ada jejaknya. Jadi waktu kita latihan untuk mengajari dia arti kata di sini atau ke sini itu harus datang, kata terapisnya mesti latihan di rumah ya Bu, oke. Jadi aku di ujung sana, babysitternya di ujung situ, terus kita kan muter-muter. Nanti aku panggil ke sini. Quinta ke sini, udah masih belum paham kan, muter masih Quinta ke sini, masih belum. Kalau 3 kali dia nggak datang, maka babysitternya megang bahunya dia, suruh bawa kita ke mamahnya itu, nih ke sini, nih artinya ke sini, ya. Berulang-ulang latihan seperti itu, oh ke sini artinya seperti itu. Nah jadi kuncinya memang kalau kita dititipkan sama Allah, anak berkebutuhan khusus ya memang mesti sabar ya. Aku rasa juga nggak ada yang kebetulan kalau kemudian Allah memberikan Quinta ke aku gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Sampai sekarang Quinta juga masih speech therapy, tapi sekarang yang diajari itu misalnya cara bertanya gimana, cara meminta gimana. Sudah bisa berbicara dia, sudah bisa meminta atau mama mau kemana, kalau dia ingin aku dandan gitu, dia cuma ngeliatin. Aku nggak mau ngomong kan, coba ngomongnya. Iya, karena kalau nganten nggak ada kebutuhan buat ngomong kan. Ayo coba, dia cuma ngeliatin. Mama, coba ngomong yang panjang. Mama, yang panjang ngomongnya. Mama mau kemana? Oke, good. Mama gitu. Jadi memang harus dirangsang untuk berbicara. Gitu. Gitu sih. Alhamdulillah. Disyukuri aja. Wow. Nggak semua orang tua siap loh Ki dengan anak-anak yang memang membutuhkan perhatian yang lebih ekstra. Orang maunya biasanya punya anak dengan impian goals
ke sana, ke situ, di program, umurnya sudah bisa apa, udah mencapai segala target-targetnya. Kadang-kala dalam kehidupan saya berkata begini, kenapa ya saya dikasih kepandaian tertentu, pasti ada tujuan Tuhan menciptakan kepandaian itu untuk diberikan kepada orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Pernah nggak berpikir kehebatanmu, keterlatihan sebagai seorang psikolog, itu sebetulnya adalah cikal bakal ilmu yang diberikan untuk yang kedua? Pertanyaannya bagus banget, Ai. Beda ya kalau calon dokter ya, melihat sesuatu ya, Ai. Tapi senang. Jadinya kalau diskusi kayak gini bikin kita jadinya mikir kan. Jadinya daripada kalau diskusi yang nggak mikir kan nggak memacu adrenalin kita juga buat mikir. Oke. Aku nggak pernah terpikirkan bahwa psikologiku, ilmu yang aku pelajari ini, psikologi itu untuk menangani Quinta gitu. Tapi yang aku pikirkan adalah ini adalah memang Allah ingin aku dititipin sama Allah seperti itu. Mungkin salah satu untuk mengikis mungkin sifat-sifat yang mungkin pada diriku itu yang perlu dikikis, harus nggak usah ada gitu. Yang aku alami sekarang, dengan adanya Quinta dalam kehidupanku, aku belajar untuk lebih sabar gitu. Aku nggak gerasah gerusuh. Aku lebih mikir 2 kali, meskipun itu nggak langsung digaguk bisa gitu. Itu proses gitu ya. Awalnya pun ada rasa penolakan itu. Aku rasa kalau tadi Ayah bilang, setiap orang tua pasti ingin smooth, mulus lah gitu ya, jalan kehidupan, titipan-titipannya. Ada rasa denial, ini benar apa dia ABK gitu ya. Makanya aku nggak pernah sampai detik ini nggak pernah membawa Quinta ke psikolog gitu, karena aku tidak mau ada stigma atau ada label begitu, ada label pada diri Quinta bahwa dia autism, katakan seperti itu. Autism itu memang ada spektrumnya. Ada autism yang non-verbal, ada autism yang verbal, jadi banyak spektrumnya. Nah, aku tidak ingin, saat itu loh ya, saat aku baru awal-awal gitu, aku nggak ingin, aku kemudian melabelkan Quinta bahwa ini autism gitu. Atau anak yang berkebutuhan khusus. Aku hanya melihat bahwa faktanya, 2 tahun belum bisa bicara, oke, kita bawa ke speech therapy. Aku hanya melakukan usaha-usaha untuk mengikuti indikator-indikator psikologis yang harus dia capai, itu aja. Aku nggak mau kasih label. Tapi dengan berjalannya waktu, begitu, akhirnya aku udah, memang dia berkebutuhan khusus, dan aku harus belajar untuk melihat segi positifnya, gitu. Dan aku selalu bilang ke Diva kakaknya yang nomor 1, aku selalu bilang ke Diva gini, Tuhan adil ya, Di, aku bilang gitu. Diva itu menurun gennya mama itu mungkin dalam kapasitas intelektualnya, aku bilang gitu ya. Sementara Quinta mengikuti mama dalam gennya, misalnya fisiknya. Quinta itu 14 tahun, sekarang tingginya udah 160, Jadi 160 baru 14 tahun udah segini aku dia gitu kan. Kalau Ayah lihat, thank you pas aku tuh ini, thank you so much. Kalau misalnya Ayah lihat emang Quinta emang tungkainya panjang-panjang dan dia senang banget gitu foto model gitu. Quinta tuh duduk gini aja udah bagus gitu. Tapi banget. Oke. Alhamdulillah. Oke banget pokoknya. Oke. Ya, tapi di satu sisi tentu secara kompetensi intelektualnya ya Quinta beda dengan Diva. Jadi saya bilang Tuhan adil lah, segala sesuatunya dibagi dengan rata gitu ya. Jadi ya gitu, aku nggak pernah membawa dia ke psikolog saat itu. Karena memang ada rasa, apa benar autism sih ya. Tapi lama oke lah, bahkan sekarang aku bersyukur bahwa kedua putriku ini adalah guru-guruku gitu. Dan aku sekarang jadi salah satu pembina di komunitas autism di Indonesia. Nah, itu maksudku. Itu maksudku. Apa itu? Ya, itu maksudku kadang-kala pemetaan manusia itu diciptakan dengan kepintarannya masing-masing itu sebetulnya ada arahnya supaya masuk ke dalam wilayah itu, begitu ya? Oke. Misalnya Cumi dikasih tinta sebagai simbol mempertahankan diri atau berlangsungnya hidup, atau misalnya Ayam dengan jarum dengan dia senjatanya. Manusia kan dikasih otak supaya bisa mengolah banyak hal di dalam kehidupan. Jadi maksudku, ternyata memang itu terjadi. Bahkan saya katakan banyak teman-temanku yang misalnya dokter spesialis anak,
ternyata bukan anaknya yang kena, tapi dia harus menghandle cucunya yang misalnya punya kecacatan yang lain. Atau misalnya dokter jantung meninggalnya karena penyakit jantung itu. Atau misalnya ada seorang psikiater tapi dia mengalami gilaan dengan situasi dirinya sendiri. Jadi saya mengatakan ilmu manusia itu ternyata memang menjadi pertanggungjawaban kita untuk bisa diberikan kepada orang lain, dan sifatnya nggak jauh-jauh loh Ki. Ya udah di situ aja dalam dirinya maupun buat lingkungan. Makanya tanya itu, itu terjadi. Makanya fokusnya sekarang ke urusan dengan autisme gitu ya, autisme. Iya. Artinya memang tidak ada yang kebetulan ya. Kalau kemudian waktu itu aku ingin masuk ke elektro UI, nggak diterima, kok kekenanya di psikologi gitu ya. Artinya nggak ada kebetulan ya, Ayah. Oke. Nggak ada kebetulan hidupnya. Betul. Iya, Quinta sekarang ada di mana? Dekat-dekat dirimu nggak? Quinta tidur siang sekarang. Di rumah. Tidur siang, dia biasanya dari jam 2 sampai jam 5 lah, dia tuh tidur siang gitu. Quinta baru aja naik. Enaknya, iya betul. Enaknya anak berkebutuhan khusus itu, kalau satu kebiasaan udah jadi, kita nggak usah gubiah-gubiah. Udah. Quinta itu nggak usah udah. Beda kan kalau sama anak biasa, anak normal gitu mungkin ada penolakannya dulu, banyak macamnya, banyak ini, banyak anu gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak Quinta udah ada tuh kebiasaan habis makan dia pasti cuci piring. Udah nggak usah disuruh dia bilangin cuci piring di kitchen, jalan cuci piring gitu kan. Terus misalnya kalau kayak sekarang dia libur gitu ya, pagi bangun habis sarapan gitu, aku nggak boleh dia nonton TV banyak-banyak. Aku nggak boleh, bener, karena pengalamanku waktu dia masih kelas berapa ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, aku kasih los tuh nonton YouTube di TV gitu ya. Kadang-kadang aku kasih los dia main handphone gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Kemudian fokusnya itu terdistraksi, terganggu dengan kalau dia lagi belajar, dia ngomong-ngomong terus naik ke puncak gunung, naik Bibo atau Tara, kok begini nggak bisa fokus belajar kan, sehingga kemudian aku putuskan dia itu pegang handphone kalau hanya weekend, Jumat sore, Sabtu, Minggu, dan alhamdulillah sejak ada peraturan buat Quinta seperti itu, pegang handphone hanya boleh Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumatnya dia belajar fokus gitu. Nah kayak sekarang nih di rumah misalnya libur gitu ya, aku buat peraturan juga bahwa habis bangun tidur, habis makan, udah mandi tentu, main bubbles di dalam belakang bubbles, sampai jam 10, habis itu cemilan, terus gambar segala macam, Frozen apa di buku kan, habis itu makan siang, masuk kamar istirahat. Nanti bangun sore, ngemil, makan, baru nonton TV. Jadi nonton TV-nya, YouTube itu kalau malam aja gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Buat kita mungkin, boring amat ya. Setiap saat kok begitu gitu. Buat dia, ya nggak apa-apa juga. Yang gambar, happy-happy aja. Nah, soal misalnya nih, aku sharing aja. Dulu kalau dia ke sekolah, misalnya lewat jalur rumah ini ke ABC gitu ya. Waktu dia masih belum mateng kognisinya, kalau tuh supir mau bawa dia ke A, X, Y, Z, dia bisa imbalance tuh. Bisa langsung nggak suka gitu. Langsung keganggu, karena nggak seperti biasanya gitu kan. Tapi kemudian lama-lama, akhirnya si supir, kalau ke sini, kalau nggak ke sini, lama dia kasih tahu, lama dia paham gitu. Gitu. Jadi kalau skalanya 1 sampai 10, pada kondisinya Quinta di usia 10 tahun itu di range berapa sih? Maksudnya usia 10 tahun atau usia 14 tahun, Sorry. Usia 14 tahun. Usia 14 tahun itu kualitasnya seperti apa dengan standar yang rata-rata seharusnya? Anak 14 tahun ya. Kalau aku lihat, untuk keterampilan berbicaranya, itu mungkin seperti anak umur 8 sampai 9 tahun. Untuk berbicaranya, ya, keterampilan berkomunikasinya. Kalau untuk akademinya, kalau kita sekarang grade 8 gitu ya, itu mungkin cuma 2 kelas di bawahnya. Mungkin seperti anak kelas 6 SD gitu. Dia kan sekarang grade 8 ya. Grade 8 itu kan berarti kan SMP kelas 2 gitu ya. Nah, Quinta itu kalau belajar sampai saat ini harus didampingi sama shadow teacher.
istilahnya tuh pseudo teacher gitu ya, guru pendamping ya. 24 yang jam. Enggak, kalau pas belajar aja. Kalau pas belajar, karena dia perlu diingatkan untuk fokus, perlu dibantu juga untuk pemahaman artinya. Jadi kalau anak normal mungkin baca soal gitu, satu kali dua kali baca alinea, satu dua kali udah ngerti gitu ya. Alinea itu bisa ngomong tentang garam. Apa yang membuat asin? Kalau anak normal baca 2 kali, oh garam udah ketahuan gitu. Nah, Quinta untuk tahu apa yang membuat asin, Alina harus udah baca berkali-kali gitu. Asin gitu. Nah, itu harus dibantu sama pesugihan teachernya gitu. Oke. Punya anak itu kan bisa dikatakan anugerah ya sih. Tapi juga di Al-Quran dikasih tahu menjadi cobaan buat orang tua. Kalau betul banget. Berapa besar Oki bisa menikmati anugerah itu kalau misalnya cobaan apa yang sebetulnya yang harus didamaikan dengan dirimu dengan kondisi ini? Kalau anugerah, aku melihat itu kalau dia bisa merubah diriku itu anugerah buat aku. Ya. Dia merubah dirinya, iya. Gitu ya. Itu anugerah buat aku artinya. Karena dengan kondisi aku dititipi sama titipan Allah seperti itu, dan kemudian aku tafakur, dan kemudian aku bisa berubah, artinya Quinta ada anugerah buat aku. Ujian adalah buat aku, anak itu ujian kalau katakanlah mungkin justru sedang mengolahnya, itu ujiannya. Jadi ujian adalah prosesnya, aku mengolah diriku, anugerah adalah hasilnya. Jadi jadi ketika kita belum bisa berbicara, itu tantrumnya sering banget. Tantrum itu artinya marah dia ya. Dia marah, kadang-kadang dia gigit, kadang-kadang dia pukul, karena dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya. Sekarang sih sudah tidak ada lagi tantrumnya itu, karena dia sudah bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi nggak frustasi lagi kan kita aja kalau ini orang nggak ngerti kita frustasi sendiri, sementara gimana cara ngomongnya gitu ya. Nah, buat aku ketika Quinta itu belum berbicara, dia tantrum, disitulah ujian buat aku. Bisa nggak aku kemudian melampaui itu? Bisa tidak aku kemudian sabar? Bisa tidak kemudian aku menerimanya dengan sebagaimana apa adanya? Itu ujian. Tapi ketika kemudian aku sudah lewat masa itu, bahkan aku menjadi bisa lebih sabar, itu anugerah. Aku ngeliatnya gitu sih. Kalau kakaknya Diva itu kan tinggalnya tidak di Indonesia ya, Ki? Iya. Gimana menghadapi adik dengan kondisi yang tidak bisa secara umumnya bermain kakak dan adik? Ini ilmu psikologi. Iya, betul. Iya. Gimana Ki menghadapinya? Iya, buat Diva mungkin ini juga suatu situasi yang tidak mudah aku rasa ya. Tidak mudah dalam arti kata 11 tahun dia sendiri. 11 tahun dia menjadi anak jagoan gitu ya, yang selalu menjadi tumpahan perhatian kami sebagai orang tua. Tapi kemudian datang adiknya gitu, aku rasa apalagi adiknya adalah berkebutuhan khusus, yang kami sebagai orang tua juga memberikan perhatian juga mungkin lebih ke Quinta saat itu. Buat Diva juga itu mungkin suatu struggling sendiri begitu. Aku bisa rasakan, mungkin dia tidak terucap gitu, tapi aku bisa rasakan saat awal ya, aku bisa rasakan memang ada sibling rivalry gitu di Divanya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu dan juga aku memperbaiki komunikasiku dengan Diva, dia mengerti sekarang, terutama kalau misalnya aku nggak kerja gitu, kalau pas dia pulang ke Jakarta, aku pas lagi kerja, orang rumah sudah bilang bahwa tadi Mbak Diva sama Mbak Quinta itu bagus deh, pokoknya Quinta deketin Mbak Diva, bisa berkomunikasi dengan caranya masing-masing. Tapi kalau ada aku gitu, beda lagi ceritanya gitu ya. Kalau ada aku, Diva cenderung untuk ya udah dengan laptopnya, nggak ke adiknya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada aku, dia cenderung untuk bisa berkomunikasi dengan adiknya. Makanya aku selalu katakan, ya pokoknya kalau ada papa sama mama, titip Quinta, seperti itu sih. Ya dengan bertambah dewasanya dia, hidup sendiri di luar, dia bisa melihat mungkin keluarga kecilnya dari jauh, aku yang merasakan, dia sudah bisa lebih objektif lah, insya Allah. Ya, saya masih belum punya gambaran gini, Ki. Orang kalau misalnya, bukan orang, kalau ibu yang mendapatkan anak dalam keadaan yang normal, mudahlah untuk diprogram. Atau bicara cita-citanya mau kemana. Oke. Tipe daripada anak-anak berkebutuhan khusus. Targetnya itu bagaimana? Kita bicara
pasti nggak pernah tahu kapan kita mati atau meninggalkan kehidupan ini. Betul, Dan betul. rencana seperti itu sempatkah untuk dipikirkan atau sebetulnya ya sudahlah berjalan begitu saja? Karena buat saya ada beban tertentu, beberapa teman-temanku yang dititipkan anak seperti ini, mereka kekhawatiran terhadap situasi yang tadi saya ceritakan. Kalau iya. saya nggak ada, kalau nanti seandainya begitu, andaikan. Kalau untuk Quinta sendiri, Oki punya program, siapa tahu ada teman-teman dari sahabat IG ini ada yang bisa mendapatkan satu pencerahan gitu sebetulnya kekhawatiran itu apa yang bisa dilakukan. Oke. Untuk anak berkebutuhan khusus yang aku amati, ini sebelum aku jawab untuk Quinta ya, yang aku amati adalah di negara-negara maju seperti di Amerika misalnya, aku punya teman yang anaknya juga berkebutuhan khusus, itu sudah difasilitasi mereka untuk bisa mandiri, berproduktif, mendapatkan pendapatan. Seperti misalnya teman anakku itu, dia setiap pagi dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam, dia diantar sama ibunya ke hotel, kerjanya apa? Ngeliputin napkin. Iya. Kerjanya cuma nyiputin napkin gitu, gitu ya. Udah dia dapat penghasilan gitu kan. Nah di Jakarta sendiri atau di Indonesia memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus belum ya, insya Allah mungkin akan datang seperti itu. Nah untuk Quinta sendiri memang sih kadang-kadang terbersit, aduh kalau saya nggak ada gimana gitu ya. Makanya kemudian saya katakan kepada Diva bahwa kita ini keluarga kecil, kita mesti kompak. Kalau ada apa-apa sama mama, pokoknya mama titip Quinta. So apa sih Diva positif lah seperti itu. Tapi aku juga belajar dari almarhum ayahku. Beliau berwasiat kepada kami bahwa sampai saya ketik itu apa yang bab, kami namanya bab. Yang bab tulis waktu beliau lagi sakit, saya ketik itu apa yang kata-kata mutiaranya beliau gitu. Saya ketik terus saya bingkai gitu, terus aku taruh gitu di rumahku. Nah, salah satu kata-kata mutiaranya itu beliau katakan, nggak usah menyesali masa lalu, nggak usah mengkhawatirkan masa depan, pokoknya udah lakukan yang terbaik hari ini gitu ya. Karena kalau kita hari ini terbaik, ya udah insya Allah kan masa depan kan punyanya Allah ya. Kalau kita udah mau cawe-cawe dengan teritorinya Allah, kita pasti stres gitu. Jadi ya yang aku lakukan udahlah terserah lillahi ta'ala aja bagaimana. Tapi yang aku lakukan sekarang yang terbaik buat Quinta. Kayak misalnya liburan, aku tetap manggil guru supaya dia belajar paling nggak seminggu 2 kali. Itu tadi, supaya jejaknya itu nggak hilang di padang rumput tadi kan, Misalnya dia udah paham tentang kali-kalian, dia udah paham tentang matematika yang pakai cerita gitu. Aku pengen itu tetap terjaga. Jadi paling nggak liburan ini aku juga tetap manggil guru seminggu 3 kali seperti itu. Dan kekuatannya Quinta yang seperti aku sebut tadi, itu adalah di modeling gitu, modeling dapat foto ya. Dia tuh seneng banget main sama aku. Ada 2 hal yang dia seneng sama aku. Pertama main tirukan. Jadi, mama tirukan, mama main tirukan. Oke, apa tuh main tirukan? Aku pose gitu misalnya. Nanti dia ikutin. Kangen. Bener, emang begitu. Ayo tirukan. Aja 1, 2, 3. Nanti dia ikutin, bener. Dan untuk anak umur 14 tahun. Peniru ulung. Benar. Dia betul-betul good copier banget. Benar. Dia juara satu untuk modeling untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi waktu itu di Depok ada komunitas gitu bikin lomba. Waktu itu yang jadi juri setelahnya Jen Salimar ya. Aku ingat banget. Aku kebetulan juga kenal sama Jen kan. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini banyak lomba. Setelahnya lomba modeling. Gurunya bilang, Bu, coba mama Quinta coba diajak Quinta. Oke deh gitu. Nah, lucunya waktu itu cara tampilnya si anak ini bukan disuruh jalan sendiri enggak, tapi emang didampingi sama orang tuanya. Jadilah si Eka aduh. Wih, itu jadi tontonan yang bagus tuh. Tontonan paket bagus. Kalau ada saya paling depan. Tapi ya itu Eka urat malunya harus Eka putusin dulu dia tuh. Iya dong. Aduh, udah umur segini mesti pose-pose gitu kan. Kan rasanya gitu kan. Udah. Oke, anyway, untuk anak apa boleh baut deh gitu kan. Oke. Oh, saya mesti ikut. Iya, Bu. Ya udah.
Jadi jalan sampai kita jalan gitu kan, di ujung catwalk gitu, misalnya di ujung catwalk gitu, terus aku, gitu, dia juga kita sudah tuh, ada kali 5 pose di ujung catwalk, udah, dan dia juara 1. Jadi waktu Kartinian dia juga juara 1. Jadi di rumah tuh banyak pialanya dia tuh untuk itu untuk anak panggung, dia emang anak panggung. Dia emang anak panggung. Jadi rencanaku memang, iya rencanaku kalau dia sudah 17 tahun, jadi rencanaku, ayah nanya kan rencananya ya. Jadi rencanaku insya Allah kalau kita sudah 17 tahun, which is artinya 3 tahun lagi, insya Allah pemahaman dia akan instruksi sudah lebih bagus, kelenturan tubuhnya, ekspresinya juga lagi sudah bagus, tingginya juga mungkin udah lebih tinggi. Ya aku sih pengen coba dia di dunia model untuk foto modelnya, karena kalau catwalk kayaknya belum lah, kakinya masih belum bisa pakai hak tinggi, jadi dimulai dari foto model dulu kayaknya. Insya Allah. Kan ada tuh model yang dia deaf, tidak mendengar, siapa ya Ki? Ada itu salah satu pragawati tapi di luar. Yang dia deaf, tidak bisa mendengar, jadi dia pakai alat bantu untuk dia jalan di atas panggung. Aku pernah nonton, tapi lupa siapa namanya. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, betul omonganku tadi bahwa kepandaian yang ada di dalam dirimu, dari mulai kepandaian intelektual, itu dipakai untuk Quinta. Bahasa tubuhmu, fashion, dan lain-lain, diambil buat Quinta. Kalau intelektual sama Diva kali ya, kalau kognisiku. Oh iya, ya itulah, lillahi ta'ala, alhamdulillah. Iya, jadi kadang-kadang kalau saya melihat ada teman-teman yang sudah bisa mengaplikasikan dia punya kepandaian untuk kebutuhan anak-anaknya, saya jadi berpikir dengan kepandaian sedikit yang dititipkan, kayaknya saya juga perlu untuk kayaknya ini, saya mesti ini, mesti gitu-gitu. Loh, kalau ayah gimana itu dengan pianonya, Valerie dengan pianonya? Enggak, hanya untuk piano klasik dikasih pendidikan yang cukup lama hanya untuk melatih mereka punya empati, mereka punya insting, mereka punya cara berpikir, mereka buat pemetaan segala sesuatu, dan itu bisa membantu emosi. Jadi kalau Valerie itu dia kan lulusnya cum laude. Kemudian ketika dia masuk ke dalam ujian S1 dulu, kan dia kan psikologi hukum UI. Hukum ya. Dan, dosen pembimbingnya mengatakan, kamu kalau misalnya pusing dengan menghitung pasal, menghafal undang-undang, coba bermain sesuatu musik yang bisa membuat kamu menjadi lebih rileks. Dan itu terpakai untuk tapi jadi tidak maksudnya profesional, beda. Oh iya. Enggak, jadi maksudnya kalau dia lagi suntuk ngapalin segala macam, dia main piano dulu gitu. Udah relax, baru kemudian dia masuk lagi belajar gitu. Iya. Oke. Jadi itu untuk melemaskan otot-otot syaraf apalah begitu ya, membuat dia lebih bisa membuat cara berpikiran lebih sistematis, dan betul ya. Kalau saya jauh-jauh dari nulis ya di laptop untuk bisnis ini kan nggak gampang. Saya harus ada backup musik kecil supaya fokusnya tetap on. Kalau tidak ngantuk atau cepat patah di tengah, aduh. Apalagi kalau nggak ketemu sambungannya dari yang sebelum sama sesudah. Gitu ya. Males deh. Aduh, itu otaknya rasanya nggak bisa untuk di-push lagi lebih kuat. Tapi kalau ada backup musik kecil yang saya suka, karena saya suka lebih klasik, pasti suka klasik gitu ya. Bisa kuat 6 jam, 7 jam untuk depan laptop dan ngetik. Oke, macam-macam lah. Quinta juga les piano, lucunya, lucunya metodenya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, mereka by color. Jadi gini, kayak misalnya nih C1 do 1 sama do tinggi, misalnya kan C1 sama C2 gitu ya. Jadi kalau C itu digambar di partiturnya tuh si not balok di warna, nanti di pianonya ditempel warna cik gitu. Jadi dia memainkan musik itu warna dulu, matching warna itu lama-lama nanti ada asosiasi antara warna ini sama not balok itu, dan sehingga akhirnya sekarang kita sudah bisa baca not balok gitu tanpa ada warnanya lagi. Lucu deh. Oke, pakai warna ya. Awalnya memperkenalkan not baloknya tuh pakai warna. Iya. Coba dites, siapa tahu hearingnya lebih bagus.
biasanya. Oke. Biasanya kalau Tuhan menciptakan ada manusia yang tidak sempurna, pasti ada satu organ tertentu yang dia overexpose. Jadi pas dia punya hearingnya atau dia punya pengecapannya atau cara berkomunikasi antara itu. Contohnya ini Stevie Wonder. Ya, Stevie Wonder yang buta. Iya. Dia kan bisa bermain piano tanpa harus membaca partitur, tapi hearingnya. Oke. Siapa tahu. Diuji, coba dengar bunyi ini, coba kamu mainkan. Biasanya lebih sensitif untuk menangkap daripada visual. Oke, bisa dicoba sih, thank you. Auditorinya itu terlatih, itu kebanyakan. Saya nggak tahu Quinta masuk ke klasifikasi yang mana, tapi kebanyakan mereka punya hearingnya lebih tajam daripada visualnya. Iya, kayak Ayah sama Valerie itu ya. Kayak Ayah sama Valerie juga hearingnya juga sensitif ya. Karena bisa fokus kalau ada hearing gitu. Ya, kalau yang normal bermain piano memang hearingnya itu dilatih. Dilatih. Dilatih kepekaan supaya sensori ujung jarinya itu bisa connect sama otak. Kan apresiasi, kemudian feelingnya, kemudian dimasukkan ke ujung jari gitu ya. Kalau yang normal. Tapi kalau yang anak-anak kebutuhan khusus, nggak usah pakai hearingnya udah jadi. Sih. Lah tiga anaknya Ayah semua bisa piano? Wajib. Wajib ya? Nggak boleh nawar, wajib. Oke. Dari umur berapa tuh mereka mulai kenal piano? 5,5 tahun. Gitu. Nggak ada yang drum? Nggak ada yang suka drum? Kayaknya kalau di keluarga kami tidak. Kalau yang drum sepertinya anaknya Gilang yang paling kecil. Iya. Kayaknya begitu. Karena memang klasik itu membantu sih. Kalau menurut saya disiplin, attitude, itu kan tuh ada protokolernya, mendekati piano, duduk, begitu. Itu ada tangan-tangannya yang kami dapatkan ilmunya. Jadi buat saya tanpa harus diajarkan attitude, sebetulnya anak-anak lewat musik klasik terbentuk ya. Dan itu harus mulainya dari usia di bawah 6 tahun. Kalau lebih 8 tahun di tengah jalan patah. Oke. Kebanyakan. Berapa tahun itu anak-anak pada les maksimal? Rata-rata. Yang paling tinggi Nadia, anakku yang kedua. Dia sampai basicnya kan 8 tahun. Basic 8 tahun. Kemudian advance-nya ada 3 tahun. Konservatorium. Jadi Didi untuk konservatorium, tapi Didi bilang nggak mau. Didi cukup, dia bilang gitu. Oke. Jadi guru Didi sudah. Jadi kurang lebih 12 tahun dulu. Guru sudah, akhirnya dia bisa ngajar? Sudah bisa. Jadi punya lisensi untuk itu. Untuk guru, 12 tahun belajar klasik? Belajar klasik. Antara sedih, antara keluar air mata. Tahu kan, modal ibunya nggak ada pilihan, harus. Boleh milih setelah 12 tahun. Tapi ya sistem mendidik orang kan beda-beda, karena buat saya ini caraku begitu loh. Jadi menyenangkan aja bisa sharing kayak begini kan, Ki. Mereka nggak berontak, di usia-usia remajanya dengan sistem keras Spartan kayak gitu? Nggak gitu kita. Spartan loh. Tinggal pakai baju besi aja nih kayaknya. Sampai detik ini sih aman ya. Saya kasih analoginya begini, banyak kejadian orang-orang tuh ingin sekali mengekspresikan rasa. Kadang-kala mereka kesulitan ketika mereka mau mengekspresikan rasa kalau tidak menguasai alat musik piano. Saya bilang gitu. Alat musik piano itu seperti kalau kamu lagi haus, ada air minum yang bagus yang bisa membuat dahaga kamu langsung bisa selesai. Bermusik itu seperti itu, saya bilang. Sekarang boleh nggak suka, boleh benci sama mama, tapi di satu titik kamu akan menghargai apa yang saya paksakan ini. Baru bisa berterima kasih dengan mama ayah ketika umurnya sudah di atas 20 tahun. Oh iya, gitu. Benar. Iya ya Maya, benar.
Waktu di bawah 20 tahun, I hate you. Masih Oke. Kalau yang kecil di mana dia? Yang paling kecil siapa? Aku lupa namanya. Belmi. Udayana masih bolak-balik. Lagi selesai. Semester berapa dia? Tinggal skripsi. Oke. Sementara dogs, tadi ada suara dogs, ada berapa ekor dogs di rumah? Apa? Laki perempuan tuh, jantan betina tuh, anjing-anjing itu. 1 jantan, 3 betina. Hamil melahirkan dong, enggak? Ada yang melahirkan. Oh alah. Tapi ya udah, memang itu kesukaan anak-anak. Anak-anak ya. Eki apa kabar Eki? Sehat Eki? Eki sehat. Oke, alhamdulillah. Salam ya buat Eki. Akan disampaikan. Oke, balik lagi ke anak-anak. Kalau tadi cerita anak-anakku, ya Koki juga sudah tahu sedikit, tapi mungkin sekarang lebih banyak aku lagi. Aku pernah diwawancara sama Di kan waktu itu untuk Net TV. Terkait soal masalah anak juga ya. Ya, tentang liburan belajar dari jauh apa kalau nggak salah PJJ kalau nggak salah ya. Betul. Oke, kalau kita bicara mengenai kedepannya tadi sudah gitu ya. Yang saya mau tahu lagi sebetulnya kurikulum yang ada di Yayasan Autisme itu. Sebetulnya apa yang dilakukan dengan perkumpulan ibu-ibu yang memang mengalami kondisi yang sama sehingga membentuk sebuah pedoman pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khususnya buat autisme ini. Iya, jadi di komunitas yang aku menjadi salah satu dewan pembina di situ, itu mereka tidak mempunyai pendidikan yang khusus, yang pendidikan yang resmi, yang formal gitu ya. Tapi mereka sebagai wadah untuk bersatunya para orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka membuat agenda-agenda seperti misalnya ketika Hari Kartini bikin fashion show, atau misalnya ketika Hari Autism Internasional mereka bikin kerjasama gitu ya. Jadi jadi memang mereka bikin kegiatan ya kuncinya adalah supaya saling support, memberi kesempatan kepada anak ABK ini untuk tampil, mempunyai konsep diri yang baik. Itu sih yang diberikan gitu. Aku kasih fotonya, ada foto Quinta pakai iya. Ini dalam rangka apa? Waktu Kartini ini cerita. Iya, yang kemarin ceritanya lucu nih, Ay. Jadi Quinta itu kan sudah ngerti kalender. Jadi setiap hari dia ngeliat kalender. Sebelum tidur, ritualnya sebelum tidur tuh aku selalu kasih dia body lotion. Kakinya, tangannya tak kasih body lotion supaya kan mau jadi foto model ceritanya nih. Body lotion. Gitu ya. Dan Quinta kan tipe kulitnya tuh yang suka flek-flek hitam kalau digaruk gatel gitu loh, Ay. Jadi aku jaga supaya nggak terlalu kering, karena biasanya kalau gatel kering dia garuk udah jadi coklat gitu kan. Nah jadi setiap hari sebelum dia tidur, setiap malam aku kasih body lotion, terus dia kalau udah nih dia bangun, Quinta mau ngambil ballpoint di laci. Dia ngambil ballpoint di laci. Apa yang dilakukan? Dia lingkarin tanggal hari itu. Jadi misalnya kita malam tuh dia lingkarin 30, dia ngomong 30 bulan Juni. Udah dia lingkarin, dia masuk lagi. Jadi dia sudah bisa menikmati almanak. Dia tahu tuh misalnya tanggal 25 Desember, hari Natal. Hari Natal. Udah. Tanggal 31 Juli, Idul Adha. Idul Adha, nanti kita sholat ya. Sholat Idul Adha gitu kan. Jadi dia tahu 21 April kan hari Kartini. Dan selama ini kalau Hari Kartini, di sekolahnya kan memang pakai pakaian daerah gitu. Sementara kan Hari Kartini kemarin kan nggak sekolah, PSBB kan? Nggak ada. Kan April kan kita masih PSBB. Sementara kan sekali lagi kebiasaannya dia 21 April kan dia show di panggung pakai baju apa yang udah selalu juara terus dianya kan. Jadi tanggal 21 April Hari Kartini, pakai kebaya di Emerald, di panggung. Di mana ini kan? Iya. 21 April pakai kebaya, tapi nggak di Emerald, kesualiannya Emerald. Tapi di rumah. Ya udah. Jadi pas 21 April, tanggal 20 April malamnya kan dia lingkarin lagi kan. 21 April Mama Hari Kartini. Ya udah, jadilah kemudian kebaya. Karena nggak show, ya udah Mama foto. Ya udah jadi gitu deh.
Gitu, karena di mindsetnya dia 20 April Kartini kebaya gitu. Tapi dia juga ingat ulang tahun ibunya, ulang tahun kakaknya, atau ulang tahun ayahnya, begitu tahu? Enggak tahu. Yang dia tahu cuma ulang tahunnya dia aja gitu, 28 Januari gitu. Karena memang aku juga tidak mengingatkan sih bahwa Kak Diva misalnya ulang tahunnya dia tahu tapi nggak inget banget gitu loh. Kayak misalnya aku kasih tahu bahwa nanti 25 Juli Kak Diva ulang tahun misalnya, atau Mama ulang tahun 6 Maret. Nah, kalau dia nggak fokus untuk nginget ya dia nggak akan inget gitu. Yang dia inget sampai sekarang ngelotok ya ulang tahunnya dia 28 Januari itu. Oh, oke. Jadi masih fokus terhadap dirinya saja gitu. Iya. Terlalu luas ya. Iya. Tapi menurut aku itu sudah suatu progres kemandirian cukup baik. Nah, ini kayak soal kemandirian. Selama dia PSB, selama dia PJJ, pembelajaran jarak jauh, kan aku selalu punya guru shadow teacher-nya dia kan, yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, nanti semester nanti, itu tanggal 13 Juli masuk, pihak sekolah mengatakan, bagaimana Bu, kalau kita sekarang Quinta nggak usah pakai shadow teacher, kita coba Quinta untuk belajar mandiri. Aku bilang, selama PSBB kemarin, selama aku juga nggak cuma work from home gitu, aku lihat bahwa Quinta belum bisa untuk diceburin sendiri gitu ya, bahwa dia memang perlu pendampingan terus gitu. Meskipun secara kemandirian dia sudah bisa perkalian, dia sudah bisa matematika yang esai, dia sudah mempunyai vocabulary Inggris yang bagus, itu juga bentuk kemandirian yang lain. Tapi untuk belajar, aku rasa masih perlu studio teacher gitu. Artinya memang kemandirian untuk anak ABK ini itu perlu dievaluasi dan tidak bisa disamakan dengan kemandirian anak yang normal lainnya. Iya. Oki ini kan kalau bicara sosok Oki Asokawati yang dikenal oleh publik adalah sosok tipe perempuan sempurna. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena fisiknya, karena fashionnya juga punya selera bagus, kemudian cara berpikirnya juga terstruktur dengan baik, langkah profesi selanjutnya juga terukur dengan baik. Itu dekati sempurna walaupun tidak sempurna. Tapi di satu sisi ada pembelajaran lain, sesuatu yang sifatnya tidak sempurna yang dihadapkan mau tidak mau dengan kondisi yang tadi sudah panjang lebar kita ceritakan. Bagaimana Oki melihat dua sisi ini, Ki? Dengan sosok Oki yang dikenal sebelum menjadi ibu sama sosok Oki yang setelah menjadi ibu, ini bagaimana melengkapi kondisi keseimbangan kesempurnaanmu dengan ketidaksempurnaan yang muncul untuk tanggung jawab. Oke, aku nggak mau balik lagi jadi muda. Pasti. Aku siapa yang nggak mau. Aduh, nggak enak banget tuh. Aduh, umur 27, umur 28, itu mungkin secara fisik mungkin oke ya, tapi secara mental tuh, aduh nggak enak banget deh Mas. Itu kenapa aku bilang nggak enak? Karena kalau ada sesuatu yang tidak berkenan gitu di hati kita kemerungsung gitu kan, jadi uring-uringan, gampang marah, tuh nggak enak banget, tersiksa banget gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang gitu, sesuatu ada yang tidak berkenan di hati kita, aku bisa mengatasinya dengan lebih tenang gitu ya. Artinya untuk membuat sesuatu itu balance itu, yang aku lihat bersyukur aja lah apa yang ada pada saat ini gitu ya. Yang jelas aku tidak menyesali masa lalu itu, bersyukur begitu bahwa dengan suamiku yang meninggal 14 tahun yang lalu ketika kita berusia 5 bulan. Lama ya? Lama. Ya mungkin kalau Mas Nono nggak meninggal, mungkin aku nggak pernah tahu menjadi anggota DPR gitu kali kan. Tapi justru dengan Mas Nono meninggal, ternyata oke, bisa 2 periode anggota DPR, aku syukuri gitu. Ya kayak gini, misalnya Quinta berkebutuhan khusus, kemudian Diva belajar di sana, sahabatku juga meninggal gitu. Aku yakin pasti ada hidden agenda lah untuk aku untuk bisa lebih kuat lagi gitu. Keseimbangan apa sebetulnya dalam bersyukur itu yang didapatkan? Cara bersyukur orang kan beda-beda. Ada yang bilang alhamdulillah gitu ya. Ada yang bersyukur karena memang mendapatkan kenikmatan. Karena semuanya partisipasi dengan baik sehingga
dia bersyukur dengan kehidupannya. Saya sedang belajar juga bagaimana bersyukur dengan ketidaksempurnaan yang berada dalam kehidupan kita, yang menurut orang sempurna, tapi menurut kita tidak sesuai dengan standarku misalnya. Oke. Memakai sifat syukur itu gimana menurut Oki? Iya, aku berubah. Okay. Aku merasa aku berubah. Aku bisa sekarang menyetel hatiku untuk berhadapan dengan orang. Kalau dulu aku kaku, maksudnya gini, aku reaktif dulu. Kalau saya nggak suka sama dia, aduh, jadi gini. Kalau dulu aku udah hatiku nih misalnya A gitu ya. Kalau aku nggak suka sama dia, susah buat aku itu untuk kemudian melenturkan hati ini untuk bisa kemudian berkomunikasi yang lebih positif dengan dia gitu. Sekarang aku bisa nyetel hati-hatiku gitu. Aku ingin suasana ketemu nih orang dalam suasana yang lebih happy, maka aku bisa lebih happy gitu. Nah dulu buat aku untuk nge-switch perasaan itu susah banget gitu. Nah menurut aku kemampuanku untuk bisa merubah suasana hati, tidak kemudian bersembunyi di balik kelemahanku. Kelemahanku itu kan memang aslinya kan introvert. Dulu nih ya, susah lah untuk bisa dekat sama orang. Sangat sedikit lah, ya kan ya, tahu lah. Sangat memilih. Saya sebetulnya sangat memilih itu karena aku orangnya kaku. Jadi kesannya kayak aku milih. Ya tentu aku milih yang aku padahal sebenarnya susah buat aku untuk bisa lentur dengan setiap orang karena kan aku introvert. Nah, sekarang yang aku rasakan dengan ketidaksempurnaan ini, dengan ya tadi single mother, kemudian quinta, lalu kemudian 2 kali pernikahanku, kemudian ditinggal suami meninggal. Jadi dengan ketidaksempurnaan ini yang membuat aku merasa bahwa justru aku sekarang lebih bisa proaktif dalam arti kata aku bisa sekarang saya nggak mau ditentukan dengan siapa yang aku hadapi sekarang. Pokoknya sekarang saya pengen santai sama dia, aku santai. Yang aku rasakan sekarang aku lebih mudah untuk bisa masuk gitu ke setiap orang. Yang mana dulu buat aku nggak nyaman banget dong, dengan gue diem aja di pojok di pinggir gitu daripada aku harus merubah. Itu oke banget di pojok, bener. Oh gitu ya. Oke banget, iya. Iya, sekarang buat aku lebih mudah gitu untuk blend ke orang-orang karena aku bisa menyetel diriku sendiri. Kalau dulu belum bisa nyetel, itu untuk aku bisa menyetel diriku yang aku rasakan karena aku dihadapkan terus dengan situasi-situasi yang aku harus mudah untuk beradaptasi gitu. Dengan tadi yang istrinya Ayah, ketidaksempurnaan itu. Iya. Jadi artinya kondisi sekarang adalah sudah menjadi berimbang dengan segala sesuatu, hambatan-hambatan yang sebelumnya pernah terjadi berapa puluh tahun. Yang sekarang bisa dibuat kayak jembatan gitu ya. Jembatan penghubung yang membuat dirimu lebih luas, lebih lentur, lebih fleksibel. Betul. Hal yang terjadi. Betul. Sampai sejauh apa Oki dilatih dengan kondisi Quinta? Levelnya berapa? Kalau makan pedas, level yang paling tinggi 10. Level sabarnya sudah sampai mana? Kayaknya udah sabar banget ya? Belum lah. Ya mungkin sudah di atas 6 sih, tapi belum 9 lah. Belum, mungkin 7 kali. Apalagi dengan diva yang belajar di luar negeri. Itu memang betul-betul membuat aku ya, maupun diva maupun quinta, membuat aku untuk lebih ya udah, mereka punya kehidupan masing-masing gitu. Mereka bukan aku. Bahkan kalau aku ngomong sama diva nih, agak melenceng sedikit. Kami pernah telepon sampai 4 jam gitu dari aku sholat subuh. Dari aku sholat subuh jam 5 sampai jam 9 pagi gitu. Aku bicara sama diva. Aku bilang kalau kita ngobrol, oke deh. Sekarang Mama sebagai teman ya ngomongnya nih. Kalau sebagai teman maka komentar Mama udah ngomong sebagai teman ya. Oke, tapi Mama juga adalah yang melahirkan diva. Jadi sekarang Mama ngomong sebagai Mama ya, jadi lucu gitu karena kalau hanya aku sebagai Mama aja yang aku rasakan, maka nanti dia nggak terbuka gitu. Itu anak nggak terbuka. Dan ya alhamdulillah sih so far diva cukup terbuka. Meskipun aku dengarnya kadang-kadang gitu ya. Tapi ya sudahlah. Aku juga
nggak baik-baik amat dulu, juga tak kacau juga gitu kan ya. Jadi ya oke, yang bisa aku lakukan hanya ya udah berdoa, terus memberikan bahwa nilai-nilai yang ya kadang-kadang kalau dia ngobrol, dia suka bilang gini, mama kan pernah bilang gini kalau oh mama pernah bilang gitu ya, which is yang dia ingat itu adalah menurut aku nilai-nilai yang bagus aku kasih, ternyata nyantol gitu, yang mana nggak pernah ingat gitu. Ya, anak-anak memang peniru ulung, bukan hanya Queen, tapi juga Diva pasti peniru ulung. Apa yang pernah dilakukan Oki dan apa yang Oki ucapkan pasti terekam, itu juga terjadi pada diriku juga. Dan kita nggak ingat ya. Obrolan yang menyenangkan ini, apa doamu untuk kedua buah hatimu, Diva dan Quinta, yang memberikan banyak pelajaran hidup menjadi Oki yang sempurna untuk di usia sekarang ini. Silakan Oki, doanya. Mungkin aku akan berdoa, tapi poin-poinnya gitu ya, yang aku selalu minta sama Allah, satu, mendapatkan jodoh yang muslim juga, itu pertama yang aku minta. Dua, mendapatkan ampunan dan keselamatan dunia akhiratnya, agamanya, keluarganya, harta bendanya. Ketiga, selalu dilindungi Allah, dipegang hatinya oleh Allah, untuk berjalan di ridhonya. Itu aja sih. Itu aja lah. Iya, amin. Yang selalu aku panjang. Amin, 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 amin. Semoga apa yang memang ditakdirkan untuk keluarganya Oki ini bisa menjadi sebuah buah kenikmatan yang bisa dinikmati oleh orang lain juga, begitu ya. Amin, insya Allah, amin. Pembelajaran kehidupan Oki dalam mendidik anak-anak itu juga bisa menjadi referensi buat orang tua yang mungkin mengalami hal yang sama. Terima kasih banyak, hari ini saya sudah mendapatkan ilmu baru terkait dengan bagaimana sebetulnya untuk menyikapi perubahan dalam hidup, dan pembelajaran itu tadi, ketidaksempurnaan menjadi sempurna dengan pembelajaran hidup yang membuat kita menjadi berubah. Satu kata yang saya ambil adalah bagaimana anak-anak dengan kebutuhan khusus ini bisa merubah saya. Itu mungkin kata kunci yang bisa kita bungkus dengan kita hari ini. Terima kasih Oki. Hebat. Thank you so much. Aduh, aku bersyukur sekali. Kita punya panggung lain kayaknya sekarang ya. Ini salah satu bentuk supaya bisa rindu-rindu itu bisa dilampiaskan dan ngobrol kayak begini gitu. Iya, alhamdulillah. Peluk cium. Sama-sama, terima kasih. Untuk Oki dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama, sukses untuk tesis doktoralnya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum Oki. Waalaikumsalam.